Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ATT, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan ATT dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar subtema 2. Subtema 2 tentang mengidentifikasi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia dan membuat pertanyaan untuk mewawancarai orang tua. Kemudian kita akan menari dengan gerakan kuat dan lemah pada tangan. Dan yang terakhir, menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dengan teknik menyimpan. Disimak baik-baik video dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ATT, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan ATT semua dalam keadaan sehat walafiat. ATT yang berbahagia, kali ini kita akan belajar kembali buku paket tematik. ATT sudah siap? Sudah disiapkan buku tematiknya? Nah, waktu itu kita sudah belajar subtema 1. Sekarang kita lanjutkan ke subtema 2. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba perhatikan gambar yang ada di buku paket. Di situ ada seorang anak perempuan yang sedang diukur tinggi badannya oleh ibunya. Nah, ATT berarti kalau sudah belajar subtema 1, ATT pasti tahu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, salah satu cirinya yaitu bertumbuh dan berkembang. Ibu ingatkan kembali ya, bertumbuh artinya menjadi besar sesuai sampai ukuran tertentu. Sekarang kita amati gambar yang kedua. Di situ Nina sedang melihat album foto. Terdapat foto dirinya mulai dari bayi hingga di usianya saat ini 9 tahun. Namun, Nina tidak mengenali foto dirinya saat kecil. Ibu menjelaskan kepada Nina bahwa ia tumbuh dan berkembang. Sekarang coba amati pertumbuhan dan perkembangan diri ATT. Apakah semakin tinggi? Ya, AA dan Teteh memang tumbuh dan berkembang. Berkembang artinya semua fungsi organ tubuh berjalan dengan baik. Contohnya, waktu kita kecil, kita belum bisa berjalan, tapi ketika sudah besar, kita bisa berjalan, bahkan berlari. Sekarang kita amati gambar berikutnya. ATT baca teks mengenai faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia pada halaman 39. Jadi, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu yang pertama, makanan yang bergizi seimbang. Kedua, olahraga yang teratur. Ketiga, udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Keempat, sinar matahari yang cukup. Dan terakhir, istirahat yang cukup. Seperti di gambar ini, Nina sedang beristirahat. Kalau waktu istirahatnya orang dewasa memerlukan 7-8 jam sehari. Tetapi kalau anak-anak memerlukan waktu tidur lebih lama. Jadi ATT tidak boleh bergadang ya. ATT biasakan tidur minimal setelah sholat isya dan bangun maksimal pas sholat subuh. Nah, karena tadi salah satunya yaitu faktor untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik yaitu olahraga yang teratur, menari juga bisa menjadi alternatif olahraga. Sekarang, yuk kita menari. Amati gerakan yang pertama.
kedua tangan direntangkan, lalu ditekuk dan ditangkukkan ke tengah secara perlahan. Gerakan kedua, dari tengah, tangan direntangkan ke samping satu persatu secara bergantian kiri dan kanan. Coba tetap praktekkan ya. Gerakan ketiga, satu tangan di pinggang, tangan yang lainnya di depan, bergantian kiri dan kanan. Gerakan yang terakhir, kedua tangan digerakkan ke atas dan dilengangkan 2 kali dengan tenaga kuat. Teteh kalau ada temannya boleh lakukan bersama temannya. Nah, tadi selain olahraga yang teratur, teteh juga harus makan makanan yang bergizi dan seimbang. Salah satu makanan yang bergizi yaitu buah-buahan. Nah, di sini ibu membeli 2.817 gram anggur dan 1.332 gram jeruk. Berapa gram berat buah-buahan yang ibu beli seluruhnya? Bagaimana cara melakukan penyumbahan dengan teknik penyimpan? Perhatikan contoh berikut. Kita hitung ya. 2.817 ditambah 1.332. Jadi, misalnya kalau dalam kotak full penuh ini tempatnya ribuan. Satu kotak full ini nilainya 1.000. Dan satu kotak tipis ini di tempat ratusan nilainya 100. Dan satu kotak yang bersusun tinggi ini disusun 10, nilainya ditempatkan di puluhan. Dan satu titik kecil kotak ini bernilai 1, disimpan di satuan. Kita tambahkan dulu ya, mulai dari yang satuannya. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Puluhannya 10 ditambah 30 sama dengan 40. Ratusannya ada 800 ditambah 300 sama dengan 1.100. Karena berlebih udah nyampe 1.100, berarti 100-nya aja yang disimpan ya. Angka satunya disimpan di bawah. Dan yang 1.000-nya ditambahkan ke yang ribuan. Jadi yang tadinya 2.000 ditambah 1.000, ditambah lagi 1.000 yang tadi dari ratusan. Jadi semuanya ada 4.000. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau berhitung dengan cara bersusun panjang? Sama saja ya. Seperti tadi, 2.817 sama dengan 2.000 ditambah 800 ditambah 10 ditambah 7. 1.332 sama dengan 1.000 ditambah 300 ditambah 30 ditambah 2. Ditambahkan ya. 7 tambah 2 9, 10 tambah 30 40, tadi 800 ditambah 300 1.100, 2.000 ditambah 1.000 3.000. Kemudian turunkan lagi ya, tulis lagi 9 ditambah 40. Di sini nilai ratusannya ya. Pisahkan ratusan dan ribuannya. 1.100 itu jadi 1.000 ditambah 100 ditambah 3.000. Nah, tulis lagi 9 ditambah 40 ditambah 100, yang 1.000-nya tambahkan ke yang 3.000, tambah 4.000. Jadi 4.149.
Itu cara bersusun panjang. Kalau cara bersusun pendek, 2817 ditambah 1332. 7 tambah 2, 9. 1 ditambah 3 itu 4. 8 ditambah 3 itu 11. 11 ditulis 1 dan simpan 1. 2 ditambah 1, 3. Lalu ditambah 1 yang tadi ya, yang tadi disimpan sama dengan 4. Ya. Jadi sama aja ya, 4149. Nah, itu cara yang paling cepatnya. Gimana Teteh? Lebih cepat cara bersusun pendek ya kan? Kalau begitu, ayo kita berlatih. Amati gambar yang nomor 1. Apa yang dilakukan anak-anak tersebut? Yang A. Berarti yang A, anak-anak pada gambar pertama itu belum bisa berjalan ya, sehingga dipegang oleh ayahnya. Sedangkan kalau sudah dewasa ya, sudah tumbuh besar, itu berkembang, bukan hanya bisa berjalan tapi juga bisa berlari. Yang B, apa manfaat dari kegiatan tersebut? Tadi salah satu faktor pertumbuhan dan perkembangan yang baik adalah faktor olahraga yang teratur. Nomor 2, menurutmu mengapa kebiasaan tidur larut malam dapat menghambat dan pertumbuhan dan perkembangan manusia? Karena seperti yang tadi dijelaskan, orang dewasa saja itu harus tidur yang cukup itu, istirahat yang cukup itu 7-8 jam sehari supaya tetap tumbuh sehat ya. Apalagi kalau ATT tidurnya larut malam, nanti istirahatnya tidak cukup sehingga ATT akan kurang bersemangat di pagi harinya. Kurangan energi itu bisa menyebabkan sakit ya. Nomor 3, menari menirukan gerak kupu-kupu yang terbang. Menurutmu bagaimana sebaiknya gerakan Nina? Apakah gerakannya harus kuat atau lemah? Apakah sebaiknya dilakukan dengan gerakan kuat atau gerakan lemah? Jelaskan alasanmu. Kalau harus kuat, gerakan menari kupu-kupunya, alasannya mengapa? Kalau harus lemah, gerakan kupu-kupunya, alasannya kenapa ya? Yang nomor 4, sila titik-titik dengan bilangan yang tepat. Yang A, 5671. Ini cara bersusun panjang ya, berarti 5000 ditambah 600 ditambah 70 ditambah 1. Kemudian 2148. 2000 ditambah 100 ditambah 40 ditambah 8. Keduanya dijumlahkan ya. 1 tambah 8 berapa? 70 ditambah 40 berapa? Nanti ada teknik penyimpannya ya. 70 ditambah 40 kan 1100. Tulis dulu 1100. Kemudian 600 ditambah 100 itu 700. Dan 5000 ditambah 2000 itu 7000. Kemudian dituliskan lagi 9. Tadi kan 70 tambah 40 1100. Jadi dituliskan 9 ditambah 70 ditambah 40 maksud ibu 110. Jadi 9 ditambah 10 ditambah 100 ditambah 700 ditambah 7000. Tuliskan kembali 9
ditambah 10. Jadi yang 100-nya ditambahkan ke yang 700 ya. Jadi 800 ditambah 7.000. Jadi hasilnya 7.818 ya. Begitu. Silakan ATT lanjutkan ke yang B-nya. Di sini yang B-nya itu 6.130. Berarti satuannya 0 ya. Sedangkan ini hasilnya udah ada 7.000. Berarti kalau 6.000 ingin 7.000 berarti ditambahkan 1.000 ya. 1.259. Jadi 0 ditambah 9, 9, 30 ditambah 50, 80, 100 ditambah 200, 300 ya. Jadi 7.000 ditambah 300 ditambah 80 ditambah 9, jadi 7.389, seperti itu. Yang terakhir, isilah dengan bilangan yang tepat. Nah, jadi ATT isi di kotak yang kosongnya. Di situ udah ada hasilnya. Yang A 3.989. Jadi kalau ATT ingin mendapatkan hasilnya 9, ini sudah ada angka sebelumnya 4. Jadi 4 ditambah berapa yang menghasilkan 9? Ya, betul, 5. Jadi angka yang tepat untuk mengisi kotak yang kosong itu adalah yang A, angka 5. Yang berikutnya silahkan yang B, C, D-nya ATT tulis di buku paketnya ya. Nah, gimana ATT? Apa ATT sudah bisa menentukan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia? Apakah ATT bisa membuat pertanyaan untuk mewawancarai orang tua? Seperti tadi, ATT kan tidak tahu ya waktu ATT kecil itu, lupa lagi bagaimana ya ATT caranya waktu kecil bisa berjalan gitu ya. Tanyakan ke orang tua ATT masing-masing. Lalu apakah ATT sudah bisa berlatih menari dengan gerakan lemah pada tangan? Yang terakhir, apakah ATT sudah bisa menyelesaikan soal penjumlahan dengan teknik menyimpan? Nah, kalau ATT belum paham, silakan ATT tanyakan ke ibu ya melalui grup WA-nya masing-masing. Kalau ATT sudah paham, berarti ATT bisa lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ATT, tadi kan sudah pembelajaran 1. Sekarang karena tujuannya sama, yaitu masih tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita lanjutkan ke pembelajaran 3. ATT silahkan buka buku paket tematiknya yang halaman 48 sampai 49. Di situ ada teks bacaan yang berjudul zat dalam makanan bergizi seimbang. Ya, jadi seperti di gambarnya, zat dalam makanan bergizi seimbang itu contohnya 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat itu makanan yang pertama, makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, umbi-umbian dan sebagainya. Karbohidrat
berguna untuk AATT mendapatkan energi. Kemudian yang kedua, makanan yang mengandung mineral. Makanan yang mengandung mineral contohnya yaitu sayur-sayuran, sayur wortel, sayur lobak, sayur kol, tomat. Jadi ATT sudah tahu kan kalau wortel itu mengandung vitamin apa? Ya, vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata AA dan TT. Ya, selain vitamin ada di sayuran, vitamin juga ada di yang ketiga, buah-buahan. Buah-buahan itu ada buah apel, buah jeruk, alpukat, pisang, stroberi, dan sebagainya. Buah jeruk mengandung vitamin apa ayo? Ya, mengandung vitamin C yang bagus untuk pertumbuhan, penyembuhan gusi yang berdarah ya. Itu bagus makan makanan jeruk. Kemudian ada yang keempat itu protein. Protein bisa didapatkan dari protein nabati atau protein hewani. Protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, kacang kedelai yang dibuat tahu atau tempe ya. Sedangkan protein hewani berasal dari sumbernya dari lauk pauk ya, dari hewan, ikan, ayam, daging, telur. Nah, protein itu berfungsi untuk memperbaiki sel-sel tubuh ATT yang rusak. Nah, jadi protein itu yang dari nabati ada lemaknya, tapi lemaknya juga sehat ya, itu bisa menghasilkan energi. Dari hewani juga ada lemaknya juga bisa menghasilkan energi, tapi jangan dikonsumsi secara berlebihan ya yang berlemaknya dari hewani terutama. Dan yang terakhir 5 sempurna itu susu untuk mengandung vitamin D yang bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi ATT ya. Olahan keju juga itu mengandung susu ya. Kemudian setelah membaca teks cerita tadi, ayo kita gambarkan sarapan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan AA dan TT. Berikan keterangan pada gambar yang AA TT buat. Contohnya, AA dan TT sarapannya pagi-pagi dengan telur ceplok misalnya. Nah, telur ceplok itu mengandung apa ya tadi ya? Protein. Yang tadi protein untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Terus menu makan siang ATT misalnya apa? Makan sorenya apa ya? Gambarkan di situ. Nah, tadi selain makan makanan yang bergizi dan seimbang, ATT juga tahu kan kalau untuk pertumbuhan dan perkembangan itu selain makanan yang bergizi dan seimbang juga olahraga yang teratur faktornya ya. Salah satu faktornya yang sudah dijelaskan di pembelajaran 1. Nah, kalau tidak beraktivitas olahraga bisa juga dengan menari. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, tangan kanan ke atas, tangan kiri di pinggang. Lakukan secara bergantian. Yang kedua, kedua tangan diangkat lalu diturunkan secara bergantian. Yang ketiga,
Tangan kanan dan kiri dilengangkan ke depan secara bergantian. Coba lakukan gerakan tersebut dengan hitungan. Lakukan bersama teman sekelompokmu dengan kompak ya, kalau ada teman di rumahmu. Nah, tadi kita sudah menari. Tarian tersebut di Indonesia itu juga banyak sekali kekayaan Indonesia yang berupa tarian. Salah satunya seperti di gambar ini. Ini merupakan tari saman dari Aceh. Teteh pernah dengar? Ya, tarian ini kalau Teteh hitung memerlukan banyak sekali orang. Sekarang kita berhitung soal cerita. Seorang petani memiliki perkebunan yang sangat luas. Ia menanami kebunnya dengan tanaman singkong. Ia sudah menanam 1250 batang singkong. Berapa waktu kemudian ia menanam lagi 1950 batang singkong. Berapa batang singkong yang sudah ditanam petani tersebut? Berarti 1250 ditambah 1950. Kita menyelesaikannya dengan cara bersusun pendek. 0 ditambah 0, 0. 5 tambah 5, 10. 0-nya ditulis, satunya dikeataskan. 2 ditambah 9, 11. 11 ditambah 1 tadi yang disimpan ke atas jadi 12. 2-nya ditulis dan satunya ke atas kan. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1 tadi yang disimpan di atasnya jadi 3. Jadi 3200 batang singkong ya. Nah, sekarang kita latihan. Baca kembali cerita zat dalam makanan bergizi seimbang. Setelah itu jawablah pertanyaan berikut. Yang A, apa saja kandungan zat dalam makanan bergizi seimbang? Tadi zatnya ada karbohidrat, protein, terus apa ya? Yang kedua B, maksud ibu yang satu B, apa manfaat lemak bagi tubuh? Tadi kata ibu kan ada protein hewani dan protein nabati. Nah, jadi protein nabati mengandung lemak nabati, protein hewani juga mengandung lemak hewani. Nah, tadi manfaatnya lemak itu untuk apa? Ya, selain lemak untuk energi juga bagi hewan tuh yang di daerah kutub, beruang kutub besar dan berlemak, supaya apa? Supaya badannya tetap apa? Yang C, 1C, mengapa air sangat penting bagi tubuh? Nah, selain air susu, air putih juga ya berperan untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kalau kekurangan cairan, tubuh kita menjadi apa? Yang D, makanan apa saja yang mengandung protein? Yang tadi yang ibu sebut-sebutkan ya, yang dari kacang-kacangan, itu nama makanannya apa? Yang nomor 2, buatlah 4 gerakan tangan pada satu tarian dengan menggunakan gerak lemah dan kuat. Jadi gerakan yang tangan ke atas, tangan ke bawah itu gerakannya harus lemah apa harus kuat? Yang tangannya dilengangkan kiri kanan ke depan. Nah, itu gerakan tangannya harus lemah atau harus kuat. Yang nomor 3, sebanyak 1476 penduduk desa Sukatani bermata pencaharian sebagai petani dan 1925 orang sebagai pedagang. Berapa jumlah seluruh pedagang dan petani di desa tersebut? Jadi itu tinggal tambahkan 1476 ditambah 1925. Yang keempat, koleksi buku cerita anak di sebuah perpustakaan ada 4174 buah. Koleksi buku pengetahuan lebih banyak 836 buah.
berapa banyak koleksi buku pengetahuan di toko tersebut. Ini maksudnya berapa banyak koleksi buku pengetahuan di perpustakaan tersebut ya. Jadi selain buku pengetahuan juga buku cerita di perpustakaan juga berapa jumlahnya ya. Jadi kalau berapa banyak ditambahkan ya, 4174 ditambah 836. Dan yang terakhir, selisih banyak telur ayam dan bebek yang dihasilkan di sebuah peternakan adalah 430 butir. Telur ayam lebih banyak dari telur bebek. Jika banyak telur bebek ada 2159 butir, berapa banyak telur ayam? Jadi tadi telur ayam lebih banyak 430 butir. Jadi 2159 ditambah 430. Nah, itu merupakan banyak telur ayam. Sekarang berapa jumlah telur ayam dan bebek seluruhnya? Nah, tadi hasil dari telur ayam ditambahkan dengan telur bebek. Jadi hasilnya yang tadi yang di yang 2159 ditambah 430 nanti ada hasilnya. Hasil yang itu ditambahkan lagi 2159 ya untuk jumlah keseluruhan telurnya. Nah, Teteh, apakah aku bisa menyebutkan zat dalam makanan bergizi seimbang? Apakah Teteh bisa menari dengan gerakan kuat dan lemah pada tangan? Dan terakhir, apakah Teteh bisa menyelesaikan soal cerita penjumlahan? Kalau Teteh sudah bisa, Teteh hebat. Yang belum bisa, tidak apa-apa, Teteh bisa tanyakan ke gurunya di grup WA masing-masing. Ya, atau tanyakan kepada orang tua Teteh. Nanti Ibu periksa ya soal latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Teteh tadi melihat video penjelasan dari Ibu? Teteh boleh kumpulkan tugasnya yang Zaid ke Ibu Arti, yang Usamah ke Pak Teguh, dan yang Abdurrahman ke Bu Isnur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.